Paksaan dari Ririn sendiri apa? Sewaktu di tempat kejadian, Ririn memaksa saya untuk melakukan pembunuhan, tapi saya tidak mau. Dan Ririn pun mengancam saya untuk dibunuh. Akan membunuh Prio? Membunuh saya. Oh, diancam. Prio diancam akan dibunuh kalau tidak menuruti permintaannya Ririn. Permintaan Ririn. Tapi saya hanya melakukan penguburannya saja. Skenario licik buyar ketika Prio di persidangan mengaku bahwa Ririn Rifanto adalah pelaku utama pembunuhan satu keluarga di Indramayu. Dan saya juga diiming-iming uang 100 juta. Setelah itu Ririn pun mengajak saya untuk menemaninya ke rumahnya korban Budi. Dan di situ Ririn menghabisin Pasaroni dan Ais dan anak-anaknya. Di situ juga saya menyaksikan secara langsung. Pengakuan yang sangat jujur dan sangat mengejutkan ini keluar dari mulut terdakwa Prio sendiri. Alih-alih mereka membuat skenario agar mereka lepas atau ringan dari jeratan hukum, akan tetapi justru kali ini Prio memberikan pengakuan bahwa Ririn adalah pelaku utama. Lalu yang jadi pertanyaan, orang yang disebut-sebut yaitu Aman Yani adalah pelaku utama. Lalu pertanyaannya, Aman Yani kemana? Atau jangan-jangan Aman Yani ini sebenarnya sudah tiada dan menjadi korban kebrutalan terdakwa Ririn? Jika kita melihat cuplikan yang satu ini, tentunya kita juga akan terkejut bagaimana terdakwa Ririn mendapatkan dokumen-dokumen penting ini seperti KTP, buku tabungan miliknya Aman Yani. 2 bulan sebelum kejadian, awalnya sebelum ke Padu itu ke kita dulu Ririn tuh. Pengen uang nggak? Pengen. Saya punyanya Aman Yani. Ya bawalah KTP kakak Ririn tuh, ATM sama buku tabungan, pokoknya namanya Aman Yani semua. Jika benar terdakwa Ririn Rifanto mendapatkan beberapa dokumen dengan atas nama Aman Yani, terdakwa Ririn ini patut dicurigai dari mana mendapatkan dokumen tersebut. Sedangkan Aman Yani yang diberitakan beberapa tahun yang lalu sudah tidak ada di rumah dan meninggalkan rumah. Jika kita melihat keterangan dari Kombes Pol Ade Sapari di Reskrimum Polda Jabar, ini tentunya menjadi pertanyaan besar. Sebenarnya siapakah Ririn? Dan ternyata Ririn merupakan residivis. Salah satu adalah mantan residivis. Dulu pasal penganiayaan yang mengakibatkan ini ya, luka berat. Dia udah ada pengalaman yang R itu, yang pelaku utama. Yang P-nya belum pernah, karena baru diajak sekali. Setelah kita melihat pernyataan dari Direskrimum Polda Jabar, kita tetap bertanya, di manakah Aman Yani berada? Kejanggalan-kejanggalan ini pasti terungkap. Dan ini keterangan lengkap terdakwa Prio mengatakan dengan sejujur-jujurnya bahwa pelaku utama pembunuhan satu keluarga di Indramayu adalah terdakwa Ririn. Dan nama-nama pelaku lain yang pernah disebut-sebut oleh terdakwa Ririn adalah fiktif dan merupakan sebuah karangan dari terdakwa Ririn. Prio Bagustiawan, Prio bisa jelaskan atau ceritakan nggak kronologis sebenarnya yang ada di tempat kejadian? Saat saya sama Ririn datang ke rumahnya korban, Ririn Rifanto mengiming-iming bisnis bersama korban. Dan saya juga diiming-iming uang 100 juta. Dan setelah itu saya sama korban dan juga Ririn Rifanto itu pergi ke tokonya korban, dan korban itu Budi dihabisin di tokonya. Setelah itu Ririn pun mengajak saya untuk menemaninya ke rumahnya korban Budi. Dan di situ Ririn menghabisin Pasaroni dan Ais dan anak-anaknya. Di situ juga saya menyaksikan secara langsung. Alat digunakan apa itu waktu itu? Pakai alat nggak? Alat yang digunakan itu palu. Palunya bergagang apa? Apa dari bahan apa terbuatnya? Palunya itu palu besi. Yang buat besar itu palu bodem. Palu bodem. Nah terus dari narasi yang narasi sama ini, ada nggak yang tidak sesuai narasi? Kalau memang ada, apa narasinya? Narasinya Ririn itu yang bilang itu katanya Joko, Hardi dan Yoga itu dan Aman Yani itu semuanya bohong. Ternyata nama-nama yang pernah disebut oleh terdakwa Ririn Rifanto itu adalah bohong, dan itu adalah narasi saja agar Ririn Rifanto lepas dari jeratan hukum, dan itu hanya alibi belaka. Itu tidak benar. Semua yang membunuhnya itu Ririn semua. Saya menyaksikannya secara langsung. Oh, berarti selama ini bohong? Iya, Ririn itu bohong. Nah terus ada nggak paksaan dari Tony RM
Kalau memang ada, seperti apa paksaan yang dibuat Tony RM? Pak Tony RM bilang ke saya bahwa semua keterangan Ririn itu benar Terus Rio dipaksa untuk? dan untuk membenarkan semuanya itu. Oh, dipaksa untuk mengikuti dan membenarkan keterangannya apa yang disebutkan Ririn? Iya. Oh gitu. Nah, terus selain paksaan ada iming-iming atau apa yang bikin Ada Rio iming-iming, mau hukumannya nurutin? ringan. Iming-iming apa? Iming-iming hukumannya ringan. Hukumannya ringan. Itu yang mengucapkan Tony RM? Iya, Pak Tony Oh, RM. Pak Tony RM, baik. Nah, kemudian kalau untuk paksaan dari Ririn sendiri apa? Ternyata pernyataan dari terdakwa Priyo ini juga sangat mengejutkan. Saat kejadian pembunuhan tersebut, Ririn Rifanto mendapatkan ancaman dari terdakwa Ririn jika tidak mengikuti perintahnya. Sewaktu di tempat kejadian, Ririn memaksa saya untuk melakukan pembunuhan, tapi saya tidak mau. Dan Ririn pun mengancam saya untuk dibunuh. Akan membunuh Priyo? Membunuh saya. Oh, diancam. Priyo diancam akan dibunuh kalau tidak menuruti Permintaannya Ririn. permintaan Ririn. Tapi saya hanya melakukan penguburannya saja. Hanya melakukan penguburan, baik. Nah, jadi sebenarnya siapa pembunuhan yang terjadi di Oman tersebut tuh? Pembunuhan satu keluarga 5 orang itu Ririn Rifanto. Ririn Rifanto semuanya? Semuanya saya melihatnya secara langsung. Melihat secara langsung ya. Ya, Priyo berarti hanya menguburkan saja. Iya, hanya menguburkan Nah, terus saja. nama yang disebutkan Ririn itu nama Aman Yani, nama Joko, terus Hardi dan Yoga itu betul ada atau enggak pada saat Tidak ada. pembunuhan? Tidak ada. Jadi nama-nama yang seperti itu nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tidak di tempat tidak ada. Tidak ada. Oh, itu hanya karangan siapa itu? Itu hanya karangannya Ririn Rifanto. Oh, hanya karangan Ririn. Semuanya fiktif. Fiktif semuanya. Benar ya, semua keterangan yang Priyo jelaskan ini sudah benar semua. Benar semua. Ada nggak yang mau ditambahin lagi? Tidak ada, udah. Tidak ada ya. Priyo nanti dijelaskan ya nanti ya yang sebenarnya. Ya, siapa? Dan mari kita simak bagaimana sebenarnya keterangan terdakwa Priyo saat di persidangan. Dari saksi itu ditemukanlah itu spanduk itu yang isinya kemarin. Iya, dompet ini jual. Tulisannya apa disita? Apa? Dompet disita, Bang. Kemudian ini disita bank gitu. Iya. Nah itu yang buat siapa? Itu saya buat tapi saya disuruh sama si terdakwa ini. Disuruh sama terdakwa Disuruh buat spanduk itu. untuk buat spanduk itu. Iya. Tahu nggak tujuannya apa? Itu tujuannya. Nggak tahu, hanya disuruh untuk bikin spanduk aja. Berapa yang saudara buat spanduk? Itu saya buat spanduk. Kalau nggak salah dua. Dua. Iya. Saudara masih ada di sana. Masih ada di sana. Lalu bagaimana tanggapan dari kuasa hukum terdakwa Ririn Rifanto, Tony RM, setelah mendengarkan keterangan yang jujur dari terdakwa Priyo? Apakah kuasa hukum dari terdakwa Ririn Rifanto sendiri akan terus mempertahankan keterangan-keterangan dari terdakwa Ririn sendiri, atau justru akan berbalik arah dan akan mempercayai apa yang dikatakan oleh terdakwa Priyo? Nah, perlu diketahui, surat yang pertama dibacakan yang isinya ada 4 pelaku, Aman Yani, Hadi, Yoga, dan Joko. Ya, itu tahu tidak itu ditandatangani oleh Priyo dan ada tulisan Priyo-nya tadi. Sudah dicek lagi. Gitu. Jadi justru mengenai teknis pembunuhan itu Priyo lah yang tahu. Menulis kronologi ini tidak tahu. Jadi kalau sekarang ngomongnya tidak tahu semua, Ririn semua, yang itu dibantah, ya silakan saja. Tapi aneh, dakwaan juga dibantah semua, berarti dakwaan jaksa juga mengenai motif, mengenai perencanaan itu dibantah semua sama Priyo. Terkait apa yang sebagian besar dibantah itu ya, ya kan berarti motif mengenai uang 750.000 sewa mobil berarti tidak ada. Mengenai perencanaan Ririn yang sebagai otak pelaku yang mau merencanakan dibantah oleh Priyo, kesaksian itu dicabut, berarti yang tidak ada. Kata Priyo katanya spontan kan gitu. Ya udah biarkan saja. Berarti kalau kata Priyo spontan kan menghilangkan pembunuhan berencana itu. Hilang pembunuhan berencananya gara-gara keterangan Priyo. Karena tidak ada perencanaannya. Kan itu yang terungkap. Biarlah hakim yang menilai. Saya percaya sama majelis hakim ya. Dengan fakta-fakta yang ada akan tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Saya percayakan kepada majelis hakim. Kabar terbaru yang sangat mengejutkan setelah kita melihat beberapa cuplikan-cuplikan video. Salah satunya yaitu pengakuan jujur dari terdakwa Priyo saat ini. Tentunya ini mengejutkan publik dan tentunya menggemparkan seluruh masyarakat yang mengikuti kasus ini. Terdakwa Priyo akhirnya jujur mengakui bahwa ini adalah suatu skenario
Dan ada beberapa nama yang telah disebut-sebut, yaitu Aman Yani, Hardi, Yoga. Itu sebenarnya adalah nama-nama yang fiktif, dan itu adalah skenario mereka berdua, yaitu terdakwa Ririn Rifanto dan terdakwa Priyo. Sebelum Priyo mengakui kemarin ya di persidangan. Dan ini tentunya menggemparkan kita semua, dan tentunya ini mengagetkan kita semua yang mengikuti kasus ini. Karena ternyata yang pernah diungkap di persidangan bahwa ada Aman Yani adalah pelaku yang sebenarnya, dan ini adalah karangan-karangan belaka ini menurut Priyo. Dan tentunya ini hal yang harus digali sebenarnya, kenapa mereka ini harus berbohong seperti itu ya. Akan tetapi kita patut apresiasi apa yang dilakukan oleh terdakwa Priyo, karena sudah mau jujur dan berani jujur, walaupun mungkin banyak tekanan juga ya. Akan tetapi karena demi mengungkap kebenaran dan untuk menjadi terang benderangnya sebuah perkara, akhirnya Priyo mengakui apa yang sebenarnya, daripada berbelit-belit juga nanti pun akan ketahuan. Karena skenario-skenario yang seperti itu pun tetap akan terbongkar juga nantinya jika tidak ada bukti-bukti yang cukup. Nah, justru ini menjadi pertanyaan kita semua. Kenapa Ririn dan Priyo ini membuat skenario-skenario seperti itu? Apakah ini merupakan suatu trik-trik ya yang dilakukan oleh mereka berdua, dan agar mereka ini lepas dari jeratan hukum atau bebas dari jeratan hukum ya? Ini juga perlu dipertanyakan ya. Tapi tadi keterangan Priyo memang seperti itu ya, agar ringan hukumannya katanya seperti itu. Dan tentunya bukan malah ringan. Jika berbelit-belit seperti ini, nanti hakim juga yang akan menilai, dan tentunya malah akan semakin memperberat mereka berdua ya, karena hakim itu punya penilaian sendiri dan mempunyai independensi sendiri. Tentunya hakim juga tahu apa keterangan mereka itu dinilai oleh hakim, dan jika ada suatu kebohongan pun hakim juga tahu. Lalu pertanyaan besar kita semua ini mengenai tentang Aman Yani ya. Kenapa Aman Yani ini tidak ada dan menghilang dari sejak tahun 2016 atau 2018? Maaf ya jika saya salah, dikoreksi ya. Dan tadi ada keterangan dari seorang bapak-bapak saat diwawancarai oleh KDM, itu mengatakan bahwa Ririn Rifanto itu pernah mengajak beliau ya, dan menawarkan sejumlah uang, atau menawarkan uang, mau uang atau tidak, katanya seperti itu. Dan yang menjadi aneh keterangan dari bapak tadi, kenapa terdakwa Ririn Rifanto ini bisa mendapatkan dan bisa menguasai beberapa dokumen, dan tentunya ini sangat tidak masuk akal ya, bisa menguasai seperti KTP, buku tabungan, dan ATM misalnya ya, kartu keluarga misalnya. Ini kan menjadi sebuah pertanyaan besar kita semua. Pertanyaan yang sangat besar ya, kenapa dan dari mana saudara terdakwa Ririn Rifanto ini mendapatkan beberapa dokumen seperti KTP dan buku tabungan? Ini menjadi teka-teki yang sangat luar biasa tentunya. Kita juga bertanya-tanya, apakah jangan-jangan ya alibi Ririn ini yang saat terkuak atau terungkap saat ini, alibinya mengatakan bahwa pelaku yang sebenarnya adalah Aman Yani dan kawan-kawan, dan ada beberapa orang yang disebutkan. Ini yang sangat menakutkan sekali ya, karena jika kita melihat dokumen ada di tangan Ririn Rifanto, ini menjadi pertanyaan besar. Atau jangan-jangan sebenarnya Aman Yani ini juga ya, tapi jangan sampai amit-amit ya, jangan sampai amit-amit, apakah saudara Aman Yani ini juga menjadi korban dari Ririn, kebrutalan Ririn juga? Dan ini yang menjadi mengagetkan, kenapa saudara Aman Yani ini tidak ada selama bertahun-tahun ya, tidak ada kabar juga. Ini yang menjadi pertanyaan besar masyarakat tentunya saat atau setelah kita menonton beberapa tayangan video yang tadi kita sudah tonton ya. Ada keterangan yang mengatakan bahwa Ririn Rifanto ini ternyata menguasai beberapa dokumen seperti KTP dan lain-lain. Ini sebenarnya janggal sekali cerita-cerita ini ya. Dan tentunya nanti juga akan terungkap, karena penyidik juga bukan orang yang tidak berpengalaman atau polisi yang tidak berpengalaman. Penyidik adalah pekerjaannya memang mengungkap kasus, dan tentunya akan terungkap terang benderang nantinya sebenarnya sejatinya siapakah Ririn Rifanto. Kenapa kasus ini bisa
Seperti ini ya ceritanya. Mudah-mudahan ini cepat terbongkar dan terungkap agar keluarga mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya.